Oke, halo semuanya. Saya di sini akan menjelaskan ya tentang materi induksi matematik. Ya, apa sih induksi matematik? Lalu cara berpikir induksi itu seperti apa gitu ya. Dan contoh-contohnya seperti apa. Baik. Baik, tapi kita harus tahu dulu induksi matematik itu seperti apa sih. Nah, ini ada contoh suatu soal gitu ya. Buktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n pangkat 2. Nah, kita kalau menggunakan cara manual, misal ada 100 buah, nah otomatis akan memakan waktu yang lumayan panjang dan gak efisien dong, ya kan. Jadi makanya itu gunanya dari induksi matematik itu gunanya untuk mempermudah atau mempersingkat waktu pengerjaan kita yang awalnya harus manual panjang. Kita hanya cukup perlu mengenali polanya, lalu kita buat sebuah pernyataan, kita coba berhasil, ya itulah induksi matematik. Nah, tapi sebelum ke induksi matematik, perkenalkan dulu, saya Junior Hamid Rahman dengan NPM 25081010123. Ya, saya dari UPN Veteran Jawa Timur. Baik, yang pertama kita harus mengenal dulu bedanya penalaran induktif dengan deduktif itu apa. Nah, ini saya ada dua contoh penalaran induktif dengan deduktif. Nah, kita akan langsung bedah gitu ya. Kalau penalaran induktif itu dia itu contohnya seperti ini. Ia pergi ke sebuah lapangan. Ia melihat angsa 1 berwarna putih, lalu melihat angsa 2 itu juga berwarna putih, lalu dia melihat angsa ketiga juga berwarna putih. Lalu ia berkata, sepertinya semua angsa berwarna putih. Nah, maksudnya gimana? Jadi dia itu mengambil satu objek ya, bisa dibilang karakteristik satu objek, lalu lihat juga karakteristik satu objek yang lain, karakteristik satu objek yang lain. Setelah dilihat ternyata ketiga objek tersebut memiliki kesamaan, lalu ia menyimpulkan ya, menarik kesimpulan bahwa sepertinya semua objek tersebut memiliki kesamaan, yaitu warna putih. Nah, maka dari itu ia bersifat khusus ke umum. Kenapa? Karena dari yang khusus yang awalnya cuma satu objek, ia mengamati banyak objek lalu dikumpulkan menjadi sebuah pernyataan umum gitu. Itulah penalaran induktif. Sedangkan penalaran deduktif itu kebalikannya. Nah, ini ada contoh lagi. Ia punya sebuah hukum gitu ya, punya hukum lah. Hukum tersebut berbunyi, barang siapa yang mencuri maka harus dihukum. Nah, lalu ia melihat Andi gitu ya. Anggaplah Andi ini temannya gitu ya. Nah, Andi ini mencuri. Nah, maka hakim bisa memutuskan bahwa Andi harus dihukum. Kenapa? Jadi ini kenapa disebut deduktif, karena barang siapa mencuri harus dihukum itu kan bersifat umum, ya kan? Tidak ada hal spesifik terhadap siapa kan. Yang jelas barang siapa mencuri harus dihukum itu pernyataan umumnya atau fakta umumnya. Lalu yang khususnya itu di bagian mana? Dia itu ya melihat bagian Andi itu sebagai objek, satu objek. Nah, itu kan terkhusus ke Andi. Nah, itulah dari umum, pernyataan umum ke pernyataan ke khusus. Karena apa? Karena di sini dia itu melihat ke Andi, jadi cuma satu objek. Nah, di sini Andi mencuri, maka otomatis Andi harus dihukum. Begitu. Itulah perbedaan induktif dengan deduktif. Nah, berikut adalah pengertiannya, yaitu adalah proses penalaran induktif itu proses berpikir logis yang bertujuan untuk menarik kesimpulan umum dari pengamatan terhadap sejumlah data atau kasus spesifik. Jadi dari dia itu menarik sebuah kesimpulan umum ya, yang umum sifatnya general. Itu dari kasus-kasus spesifik seperti tadi ya, contohnya seperti angsa. Jadi dia menarik dari satu objek ya, satu objek. Habis itu dilihat persamaannya apa,
lalu dia menarik kesimpulan. Itulah penalaran induktif. Lalu kesimpulannya diambil penalaran induktif itu juga sifatnya sebenarnya tidak pasti, ya, melainkan mungkin benar. Jadi tidak 100% benar, tapi mungkin benar. Jadi masih bisa salah. Jadi penalaran induktif itu tidak selalu pasti benar, tidak, tapi melainkan mungkin benar. Baik. Nah, lalu untuk penalaran deduktif itu adalah proses berpikir logis yang bertujuan untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Nah, tadi kan bersifat umum, ini bersifat khusus dari pernyataan umum. Jadi dia itu dari pernyataan umum, dari ya seperti tadi, siapa yang mencuri maka harus dihukum. Nah, dia itu menarik kesimpulan dari pernyataan umum tadi menjadi spesifik terhadap suatu objek gitu ya. Misal kayak tadi, barang siapa yang mencuri maka harus dihukum. Nah, ternyata dia itu spesifiknya atau khususnya itu terhadap satu objek. Misalkan tadi Andi gitu, Andi itu mencuri. Nah, otomatis barang siapa yang mencuri kan harus dihukum. Nah, otomatis Andi itu harus dihukum. Itu spesifiknya di bagian situ. Jadi khususnya itu di bagian situ. Umumnya di barang siapa yang mencuri harus dihukum. Itu kan bersifat general, semua yang mencuri. Ya, itu. Ini ya, jika premisnya atau pernyataan umumnya benar, maka kesimpulan pasti benar, tidak mungkin salah. Itulah ciri dari penalaran deduktif. Jadi jika premisnya itu sudah benar, maka kesimpulannya itu pasti akan benar, tidak mungkin salah. Ya, baik. Kita akan lanjut ke kuantor. Nah, kuantor ini apa? Jadi kuantor itu simbol gitu ya, simbol dalam logika matematika yang digunakan untuk menyatakan banyaknya elemen pada suatu himpunan yang memenuhi suatu pernyataan. Jadi gunanya di sini adalah untuk simbol ya, simbol untuk menyatakan suatu banyaknya elemen pada suatu himpunan. Contohnya seperti apa? Daripada bingung, kita akan langsung ke slide berikutnya. Nah, seperti ini, kuantor universal, seperti A dibalik seperti ini ya. Nah, ini yang artinya untuk semua atau for all. Nah, lalu cara bacanya gimana? Cara bacanya itu ada ini ya, ada gini, X, lalu gini, ada A. Nah, itu membacanya itu adalah untuk semua variabel X merupakan elemen dari himpunan A. Jadi gunanya ini untuk menyatakan untuk semua variabel X. Nah, jadi gunanya kuantor ini adalah untuk menyatakan suatu ya satu variabel satu himpunan gitu ya. Jadi untuk semua variabel X merupakan elemen dari himpunan A. Lalu X lebih besar daripada 0. Nah, diketahui juga A himpunan A berisi 1, 2, 3. Maka pernyataan ini benar ya. Karena untuk semua X itu kan lebih dari 0, sedangkan A sendiri 1, 2, 3, maka otomatis pernyataan ini benar. Lalu kita akan lanjut ke kuantor eksistensial. Ada setidaknya satu. Berarti ini hanya cukup ada satu yang benar, maka ini sudah nilainya sudah berarti true ya, atau benar. Jadi cara membacanya yaitu adalah setidaknya satu variabel X merupakan elemen bagian dari himpunan A. X lebih besar daripada 10. Nah, pada himpunan A itu berisi 5, 8, dan 12. Nah, maka pernyataan ini benar. Karena apa? Karena 12 itu lebih dari 10, ya kan? Nah, sedangkan X itu kan setidaknya ada satu yang benar, maka nilainya kan true. Nah, sedangkan X tadi juga diketahui bahwa lebih dari 10. Nah, otomatis 12 juga termasuk dalam X dong ya. Jadi pernyataan tersebut true. Begitu. Itulah kuantor eksistensial. Lalu kita masuk ke eksistensial unik. Ya, seperti angka 3 terus tambah tanda seru, ada tepat satu. Nah, jadi jawabannya hanya ada satu saja. Jadi ada tepat satu variabel X merupakan elemen bagian dari himpunan N.
X pangkat 2 sama dengan 1. Nah, ini bernilai true karena hanya ada X-nya yang hanya ada satu yang memenuhi. Jadi tidak ada variabel lain. Jadi di situ jawabannya hanya ada satu, tidak bisa diganti dengan jawaban-jawaban yang lain. Gitu. Oke. Nah, kita akan masuk ke topik utama, yaitu induksi matematik. Jadi apa sih induksi matematik itu? Nah, induksi matematik adalah suatu metode pembuktian untuk membuktikan kebenaran sepernyataan matematika untuk semua bilangan bulat positif. Jadi gunanya dari induksi matematik di sini adalah untuk metode kita membuktikan suatu pernyataan matematika itu benar atau salah untuk semua bilangan bulat positif. Nah, jadi kan biasanya kalau kita menghitung angka yang seperti tadi ya, jumlah n buah, terus dengan pernyataan n pangkat 2 itu kalau kita ada 100 kan kita sendiri pasti akan kerepotan gitu ya. Nah, itulah gunanya induksi matematik ini. Jadi dia tuh membuktikan, metode pembuktian yang membuktikan kebenaran suatu pernyataan, membuktikan suatu pernyataan itu benar atau salah gitu. Nah, ini gunanya itu adalah mengurangi langkah-langkah yang tadinya itu sangat panjang yang harus manual, itu kita hanya cukup dengan menggunakan pernyataan tersebut gitu ya. Jadi dia itu meringkas gitu ya, bisa dibilang meringkas cara operasi kita, langkah-langkahnya itu menjadi lebih singkat. Karena apa? Karena gunanya induksi di sini adalah yaitu untuk mengurangi langkah-langkah gitu ya. Nah, induksi matematik itu juga bisa dianalogikan seperti efek domino. Jadi begini, efek domino itu kan ada banyak, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, dan seterusnya. Anggaplah seperti itu. Lalu ketika bagian yang depan ini didorong, maka otomatis dia akan jatuh. Begitu juga mengenai yang belakang akan jatuh, belakang akan jatuh. Nah, seperti itu induksi matematika. Ketika apa? Ketika yang depan atau yang n sama dengan 1 itu sudah benar, maka otomatis yang belakang akan ikut benar. Gitu ya. Jadi kenapa dikatakan seperti efek domino? Selama yang depan ini sudah dianggap benar, maka otomatis yang belakangan akan ikut terjatuh, begitu, akan ikut benar. Jadi seperti efek domino tadi ya, ketika ini dibuktikan benar, maka otomatis dia akan semuanya akan mengikuti benar. Ya, itulah induksi matematik semisal dianalogikan dalam dunia nyata gitu, seperti itu. Ya, untuk merobohkan semua domino cukup oke lah. Nah, contohnya seperti ini. Buktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n pangkat 2. Nah, jika kita dibuktikan dengan semua nilai n, maka langkahnya seperti berikut ya. Ingat, di sini adalah buktikan bahwa jumlah n buah, anggaplah di sini 4 ya, karena di sini contohnya adalah 4. Anggaplah jumlah 4 buah bilangan ganjil positif pertama adalah 4 pangkat 2 gitu ya. Anggaplah seperti itu. Kita coba 4 ya, kita langsung ke bawah dulu. 4 itu dipangkatkan 2, 4 dikali 4 itu kan 16. Nah, 16 ternyata itu juga bisa dikatakan sama dengan 1 ditambah 3 tambah 5 tambah 7. Ya, berarti ini benar dong. Ini adalah jumlah 4 buah bilangan ganjil positif pertama, ya kan? Bilangan ganjil positif pertama itu kan 1. Habis itu selanjutnya 3, selanjutnya 5, 7, ya kan? Berarti benar dong, ketika 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 ternyata 16. Dan 16 merupakan 4 pangkat 2. Oh, berarti benar. Pernyataan tersebut benar. N pangkat 2 itu sama dengan jumlah n buah bilangan ganjil itu ditambah. Gitu. Nah, benar. Coba kita ke 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu kan 9. Ketika
9 ternyata sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5. Loh, berarti pernyataan tersebut benar. Nah, maka dari itu pernyataan n pangkat 2 itu sama dengan jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama itu benar. Yap, itulah gunanya induksi matematik. Ya, gunanya untuk mempersingkat operasi biar tidak terlalu memakan waktu yang panjang dan ribet gitu ya. Oke. Kita akan masuk ke induksi sederhana. Prinsip induksi sederhana. Kita misalkan suatu fungsi P n adalah pernyataan perihal bilangan bulat positif. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa fungsi Pn itu benar untuk semua bilangan bulat positif n. Nah, cara membuktikan pernyataan ini sebenarnya cukup dua saja, yaitu yang pertama, jika fungsi P1 itu benar, itu yang pertama. Lalu yang kedua yaitu jika fungsi Pn itu benar, maka fungsi Pn plus 1 itu harusnya benar ya, untuk setiap n itu sama dengan atau lebih dari 1. Begitu. Itu hanya cukup dua syarat itu. Jadi jika P1 benar, ini syarat induksi sederhana itu selama P1 benar dan selama n plus 1 itu benar. Nah, dan n juga sama dengan atau lebih dari 1. Itu syarat ini ya, prinsip induksi sederhana. Syaratnya cuma 2 itu. Oke. Langkah ini adalah beberapa langkah gitu ya. Ada 2 langkah sebenarnya. Langkah pertama itu yang tadi itu, jika P1 benar, itu langkah pertama, yaitu dia itu disebut dengan basis induksi. Lalu dengan langkah 2 dinamakan langkah induksi. Langkah 2 yang mana? Yang ini. Jika Pn benar, maka dan lain-lain itu ya. Itu adalah langkah induksi namanya. Ya. Langkah induksi berisi asumsi ya. Yang menyatakan bahwa fungsi Pn itu benar. Asumsi tersebut dinamakan hipotesis induksi. Jadi langkah kedua itu belum tentu benar. Maka dari itu gunanya dari induksi matematik itu kita buktikan ya, metode pembuktian dari pernyataan tersebut. Nah, jadi langkah induksi itu masih berupa hipotesis ya, hipotesis induksi. Jadi dia masih belum tentu benar, masih perlu dibuktikan. Nah, bila kita sudah menunjukkan kedua langkah tersebut benar, nah kita sudah buktikan bahwa langkah 1 dan langkah 2 ini benar, maka kita sudah maka kita sudah membuktikan bahwa fungsi Pn benar untuk semua bilangan bulat positif n. Maka berarti jika kita sudah buktikan 2 ini tadi ya, langkah yang P1 benar dan Pn plus 1 benar, itu jika keduanya sudah dibuktikan benar, maka itu bisa dikatakan sudah berhasil ya, sudah ya true gitu ya. Ya, tadi kita sudah maka kita sudah membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan positif n. Jadi sudah ini ya. Nah, kita akan masuk ke contoh lagi, yaitu contoh pertama. Buktikan bahwa jumlah n bilangan bulat positif pertama adalah n dikali n plus 1 per 2 atau dibagi 2 ya. Penyelesaiannya gimana? Jadi kita misalkan Pn itu menyatakan proposisi bahwa jumlah bilangan bulat positif pertama adalah itu ya, n dikali n plus 1 per 2. Nah, seperti ini. Jadi kita misalkan gitu ya, kita misalkan 1 ditambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai bilangan ke n itu sama dengan n dikali n plus 1 per 2 ya, seperti ini. Sebentar ya. Nanti karena di atas itu kan jumlah n bilangan ya, jumlah n bilangan, namanya jumlah n bilangan, berarti kan bilangan sebelum n itu kan dijumlahkan ya kan, sampai ke jumlah n tersebut ya kan. Misal anggaplah
n tersebut berisi 9. Berarti kan sebelum 9 itu dijumlahkan semua. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 dijumlahkan. Ya. Begitu juga kalau n-nya misal 100 ya, berarti 99, 98, 97, 96, 95, 94 gitu. Dan seterusnya sampai 1. Gitu. Itu maksud dari 1 tambah 3, 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya sampai tambah n, itu maksudnya itu bilangan sebelum n itu ditambahkan semua gitu ya. Nah, itu sama dengan n dikali n plus 1 per 2. Nah, kita harus membuktikan dulu apakah pernyataan tersebut benar. Nah, dengan cara tadi 2 langkah dua langkah penyelesaian tadi ya, yaitu dengan basis induksi dengan langkah induksi. Nah, kita coba di basis induksi dulu. Jadi basis induksi itu dicoba pada bilangan pertama, n-nya itu 1 atau fungsi P1. Nah, di sini P1, n-nya itu 1. Ketika kita coba 1, kita masukkan ya. Itu ternyata benar ya. Ternyata benar. Jadi ketika 1 dikali 1 ditambah 1 itu kan 1 tambah 1 itu kan 2 ya. 2 dibagi situ 2. Lalu 2 dikali 1 itu 2. Nah, ketika 2 dibagi 2 itu kan 1. Nah, otomatis basis induksi sudah benar, P1 itu sudah benar. Nah, lalu kita masuk, kalau sudah langkah pertama sudah selesai, kita masuk ke langkah kedua, yaitu kita membuktikan langkah induksi atau hipotesis induksi. Langkah induksi misalkan PN benar, yaitu asumsikan bahwa itu ya 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya sampai n itu kan sama dengan n dikali n plus 1 per 2 adalah benar. Nah, kita harus berarti kita harus memperlihatkan jika P fungsi P n plus 1 itu juga benar. Nah, berarti kita bisa katakan tadi ya 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai n itu kita tambahkan lagi n di belakang gitu ya, ditambah n plus 1. Ya, gunanya untuk apa ya? Itu kita buktikan bahwa n plus 1 itu juga harus benar gitu ya. Nah, dan sama dengan itu n plus 1 ya kan. Berarti di sini adalah dikali dalam kurung n plus 1 tutup kurung plus 1 ya. Jadi n-nya di sini sebenarnya gini, yaitu di bawah ini sebenarnya kan rumus awalnya itu kan n dikali itu yang atas ini bagian langkah induksi. Mohon maaf ini kursor saya nggak bisa, jadi ini aja. Jadi kan fungsinya kan n buka kurung n plus 1. Nah, jadi n tersebut diganti ya n, jadi yang awal cuma n saja jadi diganti jadi n plus 1. Karena apa? Kita harus membuktikan n plus 1 nya. Nah, jadi otomatis dari yang variabel di awal tadi harusnya n biasa menjadi n plus 1 dikali dalam kurung yang harusnya n plus 1, n nya itu diganti lagi jadi n plus 1 plus 1 lagi. Nah, gitu. Itulah jadi agak ribet gitu ya sebenarnya, cuma ya emang seperti itu. Jadi kita ganti variabel n menjadi n plus 1 seperti itu. Lalu kita membuktikan ini tunjukkan bahwa ini ketika 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya sampai n itu kan bisa itu kan sama dengan n dikali n plus 1 per 2 ya kan, sama kan. Nah, otomatis di sini kita akan langsung tuliskan dengan n dikali n plus 1 per 2. Nah, ditambah n plus 1. Ya, kita ini ya. Kita sebenarnya sama saja sih ya. Dari sini dan ke sini ya sama. Tapi ini langkah ininya ya, langkah penyederhanaannya. Nah, ketika n di sini kan n kali n plus 1 ya kan per 2 ditambah n plus 1. Nah, itu sama dengan kita ini ya, kita gunakan sebentar,
Nah, kita gunakan hukum distributif ya. Tadi kan di bagian sini. Nah, di bagian sini kan di situ ada ini ya. Terdapat variabel n plus 1 sebanyak 2 kali ya kan. Di bagian tutup kurung pertama dengan kurung kedua. Nah, maka dari itu ini bisa kita gunakan sifat sifat distributif, yaitu dengan seperti ini ya. Nah, hasilnya itu seperti di seperti di sebelah kanan, jadi n plus 1 dikali n per 2 plus 1. Nah, seperti itu ya. Ya, kenapa kok jadi cuma n2 plus 1 lah, itu satunya dari mana gitu ya. Jadi kalau teman-teman tahu n plus 1 itu ketika kita tambahkan misal n plus 1 itu ya, sebuah tutup kurung itu dikali 1, itu kan hasilnya tetap n plus 1 kan. Nah, maka dari itu ketika dilakukan sifat distribusi, jadi n1 nya kan keluar. Nah, otomatis tinggal n per 2 ya ditambah ya 1. Soalnya 1 itu mau dikali dengan n plus 1 itu tetap n plus 1. Jadi ya ditulis ya tetap 1 gitu. Lalu habis itu 1 itu sama dengan kan gini. Kita selesaikan di dalam kurung yang paling belakang ya. N per 2 plus 1. Nah, 1 itu kan kalau dalam penjumlahan pecahan itu kan kita samakan ya penyebutnya. Jadi 1 itu kan sama dengan 2 per 2. Sama aja kan. 2 dibagi 2 kan 1. Sama aja. Jadi kita samakan penyebutnya untuk penjumlahan tersebut tuh agar selesai gitu ya. Nah, jadi kita tambahkan n per 2 ditambah 2 per 2. Jadi hasil akhirnya yaitu adalah n plus 2 per 2. Nah, lalu dipecah lagi sebenarnya. Nah, jadi di situ n plus 1 hasil akhirnya adalah n plus 1 dengan dikali n plus 2 per 2 itu ya. Karena langkah langkah pertama dan langkah kedua dibuktikan benar, maka terbukti bahwa untuk semua bilangan bulat positif n ya itu n dalam kurung n plus 1 per 2 ya. Itu untuk contoh pertama. Sebentar. Oke, kita akan masuk ke contoh kedua, yaitu kita gunakan induksi matematik untuk membuktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n pangkat 2. Ya. Ini harusnya n pangkat 2 ya. Oke, biarin, nggak apa-apa. Nah, penyelesaiannya yaitu adalah kita gunakan basis induksi dulu. Untuk n adalah 1. Jadi jumlah satu buah bilangan ganjil positif pertama adalah 1 sama dengan 1 pangkat 2. Ini pangkat 2 ya, mohon maaf. Ini benar karena jumlah satu buah bilangan positif ganjil pertama adalah 1. Jadi benar. Jadi untuk n1 itu kan 1 dipangkatkan 2 ya, hasilnya tetap 1. Maka basis induksinya sudah benar. Maka kita langsung masuk ke langkah induksinya. Nah, untuk langkah induksinya itu kita andaikan dulu ya, P n itu benar. Nah, yaitu pernyataannya yaitu tadi ya 1 ditambah 3 tambah 5 dan seterusnya hingga 2n min 1 sama dengan n pangkat 2. Itu adalah benar. Nah, kita harus tahu catat dulu ya bahwa bilangan ganjil positif n itu adalah 2n min 1 ya. Catat ya. Jadi bilangan ganjil positif ke n itu bisa dinyatakan itu 2n min 1. Nah, kita harus memperlihatkan bahwa Pn plus 1 itu benar. Nah, tadi benar ya. Ketika Pn itu dibuktikan benar, maka kita akan lanjut ke Pn plus 1. Nah, di sini kita masuk ke ini 1 tambah 3 tambah 5 dan seterusnya sampai hingga 2n min 1 plus 2n plus 1. Nah,
Nah, di sini maka sama dengan N plus 1 dipangkatkan 2. Nah, itu juga harusnya benar. Hal ini kita tunjukkan sebagai ini sebagai yang di bawah ini 1 tambah 3 tambah 5 dan seterusnya hingga 2N min 1 ditambah 2N plus 1 sama dengan yaitu 1 plus 3 plus 5 hingga seterusnya 2N min 1 plus 2N plus 1 sama ya. Cuma di sini yang kita pisahkan bagian hingga 2N plus 1 itu di belakang dan sebelum 2N plus 1 itu kita tutup kurung gitu ya. Nah, ini juga sama saja dengan 1 tambah 3 dan 5 seterusnya 2N min 1 itu sama dengan N pangkat 2 ya kan, karena tadi di atas pernyataan atas bagian langkah induksi itu pernyataan 1 tambah 3 tambah 5 dan seterusnya hingga 2N min 1 itu sama dengan N pangkat 2. Nah, jadi kita bisa tuliskan N pangkat 2 yaitu N pangkat 2 ditambah 2N plus 1 begitu. Nah, lalu kita bisa ini ya sederhanakan, jadi N pangkat 2 ditambah 2N plus 1 itu sama dengan ya N plus 1 dipangkatkan 2 ya, karena langkah basis dan langkah induksi keduanya telah diperlihatkan benar, maka jumlah N buah bilangan ganjil positif pertama adalah N pangkat 2. Jadi kita sudah buktikan bahwa oh ternyata benar dari tadi ya basis induksi dan langkah induksinya yaitu adalah ternyata benar, hasil akhirnya itu PN-nya benar, PN plus 1-nya adalah benar. Seperti itu. Kita dibuktikan ya. Baik, sekian terima kasih. Berikut tadi adalah penjelasan saya mengenai induksi matematik ya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.